Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang Anda terhubung bersama dengan kami. Anda juga dapat menginformasikan channel ini ke keluarga, saudara, atau kerabat yang lainnya. Inspire Community Center atau yang kerap kami sebut ICC adalah gereja yang terletak di Vive Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya kami menyelenggarakan 3 kali ibadah umum. Ibadah setiap minggu disertai dengan ibadah anak-anak atau yang kami sebut iKids dan juga ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh kita membutuhkan orang lain. Di ICC kami memiliki komunitas yang kami sebut iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu, menguatkan, dan membangun orang lain. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ya. Setiap hari itu baik sebab ada Yesus bersama dengan kita, amin. Every day with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC_Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study, yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya, setiap hari Rabu pukul 6.40 di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib melakukan seperti yang Yesus lakukan. Baptisan selam sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Oke, kita akan lanjutkan kembali seri By Grace Through Faith. Yuk katakan saya 2, 3 apa? By Grace Through Faith, karena kasih karunia oleh iman. Ya, karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. Karena kasih karunia oleh iman kita menerima keberhasilan. Karena kasih karunia oleh iman orang terima kesembuhan. Karena kasih karunia oleh iman orang terima segala yang baik yang Tuhan sediakan. Karena kasih karunia oleh iman. Nah saudara, kita belajar beberapa minggu yang lalu bahwa, rekap sedikit, kalau saudara miss khotbah-khotbah yang sebelumnya dalam seri ini adalah seri yang I think one of the most important. Salah satu yang paling penting yang kita perlu tahu. Dan kita perlu simpan dalam hati dan kita perlu ulangi. Karena yang seperti ini akan sulit kalau hanya sekali kita dengar dan kita mengerti semuanya. Kita harus mengulang lagi dan berdoa supaya kita mendapatkan true revelation from the word. Amin. So kalau saudara miss bisa cek di YouTube-nya masih ada By Grace Through Faith. Nah kita review sebentar apa yang kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Bahwa dalam perjanjian lama, fokusnya adalah apa yang orang lakukan untuk bisa diterima. Ya, apa yang manusia lakukan untuk bisa diterima di hadapan Allah. Untuk bisa dibenarkan di hadapan Allah, apa yang dia harus lakukan. Jadi orang fokusnya dalam perjanjian lama adalah untuk kebaikannya. Fokus sama kebaikannya, fokus sama kekudusannya, fokus sama segala sesuatu yang dia bisa perbuat. Supaya perbuatannya itu, supaya dirinya bisa diterima oleh Allah. Tetapi masuk dalam perjanjian baru, it's totally different. Yang percaya katakan amin. Dalam Roma 5 ayat yang kedua, bahwa kita sudah masuk semenjak Yesus datang,
Ya. Mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga is different now. Ya, kita masuk ke dalam zaman kasih karunia. Ya. Oleh dia dikatakan kita juga beroleh jalan masuk. Katakan saya jalan masuk. Ya, jalan masuk oleh apa? Iman. Ya, jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam ayat ini jelas dikatakan oleh iman kepada kasih karunia. Saudara diselamatkan oleh apa? Iman kepada kasih karunia Allah. Jadi bukan lagi apa yang kita kerjakan, tetapi apa yang Yesus sudah berikan. Apa yang Yesus sudah sediakan, apa yang Yesus sudah perbuat. Sehingga saudara dan saya bisa menerima kasih karunia oleh iman. Jadi iman adalah jalan untuk menerima segala sesuatu yang baik atau kasih karunia yang Tuhan sediakan. Saudara, kita nggak bisa beriman dalam iman yang kosong. Ya. Iman hanya bisa berfungsi kalau ada kasih karunia. Yes. Ya. Kalau Tuhan telah berbuat, Tuhan telah sediakan, maka kita bisa beriman di dalamnya. Dan kita telah belajar bahwa beriman itu adalah berdasarkan firman. Kita menaruh iman kita berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan gak pernah berdusta. Allah menciptakan semuanya lewat perkataannya. Firman itu hidup dan firman itu kekal. Perkataan Tuhan adalah ya dan amin. Perkataan Tuhan adalah kasih karunia-Nya bagimu. Tuhan melakukan semuanya lewat perkataannya. Ketika dia katakan jadilah terang, maka apa? Terang itu jadi. Dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat apa? Firman-Nya. Maka firman Tuhan atau perkataan Tuhan adalah kasih karunia-Nya bagi saudara. Yang bersyukur katakan amin. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang saudara perlu. Tuhan kita bukan Tuhan yang gelagapan. Tuhan kita bukan Tuhan yang kaget melihat masalah yang kita hadapi. Tuhan kita sebelum kita sadar bahwa kita memerlukan, Tuhan sudah siapkan jawabannya. Lewat firman-Nya. Dan setiap firman yang tertulis, firman Tuhan katakan God breathed. Firman Tuhan adalah firman yang diilhamkan Allah. Yang ditulis oleh orang-orang, firman Tuhan ini ditulis oleh 40 orang lebih dari 1500 tahun periodenya. Dan Allah Roh Kudus bekerja memberikan ilham kepada orang-orang ini dan mereka menulis setiap perkataan Tuhan. Yaitu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Sehingga setiap kita tidak kekurangan satu karunia pun. Yang bersyukur katakan amin. Saudara dan saya enggak kekurangan satu karunia pun. Kita enggak kekurangan janji Tuhan. Kita enggak kekurangan kasih karunia Tuhan. Karena semuanya sudah tersedia. Dan kita mengakses sama seperti keselamatan. Sudah tersedia. Tapi bagaimana orang menerimanya? Dia menerimanya dengan apa? Iman. Amin. Katakan sebelah tepuk pundak ya. Kamu gak kekurangan apa-apa. Enggak saudaraku. Ya bayangkan kalau papa yang baik, dia punya anak masih baik. Dia baru lahir. Papa yang baik, dia punya persiapan untuk anaknya. Betul gak? Ya. Dia punya rencana jangka pendek, menengah, panjang. Sekolahnya, tinggal di mana dan lain sebagainya. Bapak yang baik mempersiapkan yang baik bagi anak-anaknya. Sama seperti Bapak kita di sorga. Dia telah menyediakan segalanya sebelum saudara tahu, saudara perlu. Yes.
Itu Tuhan kita. Dan kita belajar bahwa kita melepaskan iman lewat perkataan. Sama seperti Allah melepaskan imannya, Tuhan Yesus melepaskan imannya lewat perkataan. Kepada badai dia katakan, peace, be still. Dan badai itu tenang. Kepada pohon ara dia katakan, jangan kamu berbuah lagi selama-lamanya. Pohon itu menjadi kering. Tuhan Yesus melepaskan imannya lewat perkataannya. Dan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan yang baru, saudara melakukan yang sama seharusnya. Saudara melepaskan imanmu bukan hanya dengan apa yang saudara bisa lakukan, saudara melepaskan imanmu lewat perkataan. Yes. Firman Tuhan katakan barang siapa percaya dia berkata-kata. Dan Tuhan mau kita mengalami kuasanya. 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan apa? Firman Allah. Semenjak kita terima Yesus, saudara perlu hati-hati dalam cara kita berbicara. Ketika rohmu sudah hidup dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka setiap ucapanmu adalah doa. Yes. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara bukan natural being, you are a spiritual being. Saudara adalah makhluk rohani yang Tuhan jadikan sepertiga daripada saudara, roh, tubuh dan jiwa. Berarti roh saudara akan kekal selama-lamanya. Sampai Tuhan jadikan tubuhmu yang, berikan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Jadi kita belajar untuk melepaskan iman kita lewat perkataan iman yang berdasarkan firman Tuhan. Dan ketika Roh Kudus gerakan kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin gak masuk akal bagi kita, yet you do it. Tapi kita taat meskipun gak masuk akal. Tapi ketika kita melakukannya, perbuatanmu menyempurnakan imanmu. Dan iman itu menjadi sempurna. Dan kasih karunia Allah nyata dalam hidup saudara. Percaya, katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Well, itu yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. Nah, saudara, kita masuk dalam khotbah hari ini bahwa Tuhan mau kita belajar mengandalkan Tuhan. Manusia ini terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Rohmu sudah jadi baru, no problem. Roh Kudus tinggal di dalam saudara, no problem. Tapi jiwa kita masih terus diperbaharui. Saudara belum mengenal kehendak Allah, kita masih bertumbuh di dalam Tuhan. Tubuh, Tuhan Yesus katakan tubuh itu apa? Lemah. Roh itu penurut. Maka Tuhan ajarkan kita dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar mengandalkan kuasa Tuhan turun ke atas saudara. Dan jalannya adalah doa. Yes. Kita kudu belajar berdoa. Makanya firman Tuhan katakan, tetaplah apa? Berdoa. Dengan doa, doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan apa? Sangat apa saudaraku? Besar kuasanya. Siapa yang mau kuasa yang besar turun ke atas saudara? Berdoa. Waktu saya sampaikan ini, saudara, di Bali ada khotbah sampaikan tentang doa. Ada seorang ibu yang datang. Saya sudah gak berdoa. Kenapa? Karena kayaknya sia-sia gitu. Kayaknya gak ada perubahan terjadi. Makanya dia berhenti berdoa. Bu, jangan berhenti. Saya bilang di ruang breakfast. No, don't stop. Kenapa? Karena untuk menerima, kau perlu doa. If you stop praying, you stop receiving. Amin. Makanya Yesus ajarkan berdoa.
Untuk kita bisa menerima. Coba kita buka dalam Yakobus 1 ayat ke-5. Bagian A aja ya. Yuk. Sudah semangat katakan amin. Oke. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Siapa yang pernah kekurangan hikmat? Lagi pusing nih, nggak tahu nih harus putusin apa. Siapa yang pernah? Ya, kekurangan hikmat. Nah, bisa kekurangan hikmat, bisa kekurangan uang, bisa kekurangan apapun ini ya. Gini, firman Tuhan gini bilang, kalau ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia apa? Memintanya kepada Allah. Firman Tuhan ajarin kita, kalau kurang, minta. Amin. Kita kudu belajar minta. Katakan sebelah belajar minta. Tapi minta dengan cara yang benar. Karena salah seorang anak saya datang sama saya, Pak mau minta gini. Oh saya bilang, oke, Papa mau kasih tapi caranya salah. Mintanya gak kayak gitu. Mintanya kayak gini nih ceritanya. Tuhan ajarin kita kalau kita kekurangan, minta. Tapi minta dengan cara yang benar. Jadi hari ini khotbahnya adalah gimana minta dengan cara yang benar. Amin. Nah firman Tuhan ayat ke-6 dikatakan ini caranya. Hendaklah ia yang minta sama Tuhan memintanya dalam apa? Iman. Memintanya dalam iman sama sekali jangan bimbang. Sebab kalau orang bimbang itu sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah lihat ini ayat ke-7. Yuk sama-sama 2-3. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kita belajar satu hal dalam ayat ini bahwa ada sesuatu yang menghalangi orang menerima. Yaitu apa? Bimbang. Bukan Tuhan gak sayang. Bukan Tuhan gak peduli atau Tuhan lagi tur di Eropa. Ketika kita berdoa. Bukan. Tapi orangnya bimbang. Ketika dia berdoa dia bimbang. Dia ragu. Dan kebimbangan ini adalah penghalang daripada kita menerima. Saya tulis ini, kebimbangan menghalangi manifestasi kuasa kuasa Tuhan dalam doa. Itu yang menghalangi, banyak yang menghalangi, saudara. Ketika orang nggak berdoa itu menghalangi, pastinya. Ketika orang berdoa yang salah itu menghalangi, pastinya. Dan salah satunya adalah kebimbangan, menghalangi kuasa manifestasi dari kuasa doa. Bimbang, ya, kita sering kali kita bimbang, kita ragu. Dan Tuhan ajarin kita kalau kita minta, mintalah dalam iman. Nah saudara, seperti apa sih ya, orang yang meminta dalam iman? Karena orang yang meminta dalam iman adalah orang yang menerima. Amin. Jalan untuk menerima sesuatu dari Tuhan adalah memintanya dalam iman. Dalam iman. Kita perlu berdoa yang lahir dari iman untuk menerima dari Tuhan. Doa yang lahir dari iman membuat kita menerima dari Tuhan. Tuhan mau kita menerima yang percaya, lambaikan tangannya. Saudara, Tuhan mau kita menerima yang baik. Segala anugerah yang baik, pemberian yang anugerah yang sempurna, pemberian yang baik datang dari Bapa. Dia mau memberikan yang terbaik. Dia mau kita menerima yang terbaik. Tapi Tuhan kasih jalannya. Hendaklah engkau memintanya dalam apa? Iman. Jadi doa yang dijawab bukan doa yang kefefet. Ya, doa yang dijawab bukan doa yang panjang. Doa yang dijawab bukan doa yang indah kata-katanya. Doa yang dijawab adalah doa yang lahir dari iman. Doa yang lahirnya
dari iman. Nah saudara, saya mau bahas ini, gimana kita bisa berdoa. Kalau kita mintanya dengan benar. Siapa yang mau belajar meminta? Haleluya. Oke. Nah saudara, apa sih maksudnya minta orang doa itu lahir dari iman? Yang pertama adalah, saudara, doa lahir dari iman adalah doa yang percaya kau telah terima. Itu. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doa. Siapa yang pernah minta? Siapa yang pernah doa? Ya, gini. Percaya bahwa kamu sudah terima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu doa yang lahir dari iman. Orang yang berdoa yang lahir dari iman, dia percaya apa yang dia minta dan doakan sudah terima. Jadi orang ini yang berdoa yang berdoa dalam iman, saudara, dia nggak tergantung lagi dengan apa yang dia lihat. Kok nggak ada amin ya? Pagi kenceng iman ya. Aminnya maksudnya. Orang yang percaya telah menerima, dia nggak tergantung lagi dengan perubahan yang terjadi. Dia nggak tergantung lagi apa tokonya sekarang sudah ramai atau belum. Dia nggak tergantung lagi sama itu. Karena ketika dia minta, doa, dia percaya sudah terima. Dia nggak tergantung lagi sama apa yang dia lihat. Dia fokuskan dirinya kepada kepercayaannya. Bahwa semuanya Tuhan telah sediakan. Yes. Itu doa yang lahir dari iman adalah percaya telah menerima. Ketika firman Tuhan datang kepada Elia. Ya. Bahwa aku akan mendatangkan hujan. Karena kering kan, 3,5 tahun kering. Lalu Elia berdoa. Dia naik ke atas gunung Karmel. Makanya anak saya salah satunya namanya Karmel. Ya. Kita berdoa di sana dulu. Elia datang ke situ saudara. Dan dia berdoa berlutut. Dan dia mulai memandang ke laut. Kasih tahu bujangnya. Kamu udah lihat apa-apa belum? Belum. Ya sudah, aku berdoa lagi nih. Dia berdoa lagi. Coba kamu lihat lagi. Belum lihat apa-apa. Dia berdoa. Ini Elia saudara. Dia berdoa lagi. Coba kamu lihat. 7 kali. Dia berdoa ketika kali ke-7 dia lihat. Hey, aku lihat itu tuh. Ada awan segumpal yang naik dari laut. Dan kemudian hujan deras datang. Setelah 3,5 tahun. Sudah tahu kenapa Elia berdoa sampai 7 kali? Karena dia percaya apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Karena dia percaya dia telah menerima. Meskipun itu nggak kelihatan saudara. Meskipun belum kelihatan dia tetap berdoa. Haleluya. Dia tetap berdoa sampai ke-7 kali dia lihat awan itu muncul. Dan hujan badai datang saudaraku. Dan itu betul terjadi. Doa yang lahir dari iman adalah doa yang percaya bahwa engkau telah menerima meskipun saudara belum melihat perubahannya. Yes. Siapa yang di sini sedang sakit yang saudara pingin sembuh? Betul-betul. Satu. Oke. Cuma satu? Ada yang lain? Satu. Oke. Nah, Ibu mau sampaikan nggak apa sakitnya? Boleh nggak? General aja. Iya. Hah? Oh, rematik. Oke, kita arahkan dengan kita sama Ibu ya. Kita mau kutubur nama stakatakai. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau telah sembuh. Aku berkata kepada rematik dalam tubuhmu, in the name of Jesus, go in Jesus name. Dalam nama Yesus. Terima. Ucap syukur. Amin. Coba Ibu bangkit berdiri. Ibu gerakan-gerakan. Rematiknya gimana? Di sini tangan?
Coba goyang-goyangkan, Bu. Gimana perasaannya? Percaya Tuhan telah sembuhkan? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk, Bu. Kita doa yang beriman adalah doa yang percaya bahwa engkau telah menerima. Itu kuncinya, saudara. Kita percaya bahwa kita telah menerima segala sesuatu yang Tuhan jadikan. Bahwa perkataan Tuhan gak gagal. Kalau Elia sampai 7 kali berdoa gak kelihatan apa-apa. Masih terang benderang kok. Tapi firman Tuhan telah disampaikan sama dia, pasti akan terjadi hujan besar. Maka dia tetap berdoa dan hujan itu datang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Doa yang lahir dari iman kayak gitu. Doa yang percaya telah menerima. Yang kedua, saudara, doa yang lahir dari iman adalah doa yang berdasarkan firman. Saudara, jadi kita nih kalau doa, kita yakin bukan pada keyakinan. Banyak orang yang yakin pada keyakinan dirinya sendiri. Tapi doa yang lahir dari iman adalah doa yang berdasarkan firman atau perkataan Tuhan. Kita yakinnya bukan sama keyakinan. Kita yakinnya sama perkataan Tuhan. Amin. Kita yakinnya menaruh keyakinan kita sama perkataan Tuhan. Bahwa setiap kali, begini. Setiap kali kita ketemu janji Tuhan, kita percaya sudah terima. Yes. Ketika kita bertemu dengan janji Tuhan, membaca, merenungkan janji Tuhan, kita percaya sudah terima. Itu kebenaran yang ada di dalam alam roh. Dan kita bisa berdoa di atasnya. Coba saudara buka dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia apa? Siapa yang mau dikabulkan doanya? Ya puji Tuhan. Bahwa dia mengabulin. Kita berani percayanya gimana caranya? Gini. Jikalau kita meminta sesuatu apa? Kepadanya menurut apa? Kehendaknya. Firman-Nya adalah kehendaknya. Ketika, ya coba sudah lanjut ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita sama-sama 2, 3 apa? Sudah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Artinya kalau kita sedang berdoa dan saudara menemukan janji firman Tuhan, saya percaya bahwa engkau telah memperolehnya. Haleluya. Bahwa kita telah memperolehnya. Waktu kita temukan kehendaknya, kita percaya bahwa kita sudah menerima itu. Itu adalah gifts, itu adalah kado, itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Dan ketika kita percaya sudah terima janji ini, dan ini adalah janji yang saudara aplikasikan dalam hidupmu, sudah berdoa di atasnya. Ini firman-Mu katakan demikian. Saudara, ini sangat penting sekali supaya kita bisa mulai praktek ini. Mengubah cara kita berdoa. Saudara perlu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi ketika engkau tahu apa yang menjadi janji Tuhan, saudara berkata, amin. Ini bagiku. Yes. Saya kasih ilustrasi. Boleh ya? Ini berapa? 50.000. Oke. Kalau saya ini partisipasi boleh ya semua ya, supaya kita bisa dapetin apa yang saya coba sampaikan. Gini, 50.000 saudara. Saya mau katakan begini, di ruangan ini ada seorang yang akan mendapat uang ini. Kalau saya katakan begini, susah bagi saudara untuk beriman.
betul lah. Kenapa? Karena di ruangan ini ada satu orang. Siapa ya? Gak tahu. Tapi kalau saya katakan begini. Di ruangan ini akan ada orang laki-laki. Yang bajunya kotak-kotak. Dan dalamnya putih. Dan begini ya, ditaruh di atas begitu. Baju kotak-kotak. Dan dia duduk di row kedua. Yang akan dapatkan ini. Kalau dia maju ke depan. Haleluya. Ya, terimalah dalam nama Yesus. Sudah hilang 100.000. Sudah investasi. Haleluya. Sudah kenapa dia bisa beriman? Karena spesifik. Ketika saya sampaikan begitu, dia percaya. Karena itu untuk saya. Itu berarti saya. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Ketika saudara bawa firman Tuhan dan kau renungkan. Sudah menemukan janji Tuhan. Ini untuk saya. Kayak gitu. Kalau berdoa kita lihat janji Tuhan. Ini untuk saya. Maka hal itu terjadi bagimu. Saudara, this is very, very important. Coba lihat. 2 Korintus 1 ini bukan pendeta yang bicara. Ini firman Tuhan yang menyampaikan. Sebab Kristus adalah ya. Bagi semua janji Allah. Di dalam Yesus saudara telah menerima semua janji Tuhan. Yang tertulis dalam firman-Nya itu untukmu. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin. Untuk memuliakan Allah. Jadi setiap kali kita baca firman dan itu janji Tuhan bagi saudara. Sudah katakan apa? Amin. Untuk saya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ini untuk saya. Saya ambil contoh ya. Ketika saudara baca, siapa yang pernah mungkin ada orang yang merugikan saudara, dijahatin sama orang, ditipu sama orang. Waduh pusing, udah kumpulin duit banyak, bawa lari sama dia, sedih dan kesal dan lain sebagainya. Saudara berdoa dan Tuhan, Roh Kudus tuntun kami supaya aku tahu janjimu, kehendakmu apa. Dan tiba-tiba saudara buka dalam Kejadian 50, dikatakan begini. Kejadian 50 ayat 20, dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dan ketika saudara baca ini. Apa? Amin. Ini untuk saya. Dan saudara berdoa demikian. Tuhan, kalau dia melakukan yang jahat sama saya. Engkau sanggup ubahkan jadi kebaikan bagiku. Saudara doa yang demikian. Kau menerima. Di atas janji firman Tuhan kita berdoa. Ketika saudara bingung menghadapi masalah. Aduh masalahnya berat, pusing ya. Kumaha. Saya pernah ngalamin gitu. Saya sering ngalamin kadang-kadang bingung gak tahu gimana caranya. Well. Saudara buka firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Ketika 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan. Pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat tanggung. Dan sudah katakan apa? Amin. Ini untuk saya. Aku bisa nanggung ini. Tuhan akan berikan solusinya. Haleluya. Dan ketika kita berdoa demikian, saudara memuliakan Allah. Oleh karena janjinya, karena kau percaya kepada setiap perkataan yang kau sudah memuliakan dia. Itu saudaraku. Ketika saudara stuck mungkin dalam pelayanan gak tahu apa yang harus kita lakukan. Filipi 1 ayat ke-6 dikatakan. Dia yang aku yakin sepenuhnya memulai pekerjaan yang baik di antara kamu meneruskannya. Tuhan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sudah katakan apa? Amin. Tuhan akan meneruskannya bagiku. Haleluya.
Ketika saudara orang bingung akan masa depan, kumaha yuk. Gak ngerti tentang masa depan. Tuhan Roh Kudus berikan aku kehendakmu, janjimu dalam firman Tuhan. Dan sudah buka dalam Amsal 23 ayat ke-13. Dan sudah buka ini dan dikatakan apa? Karena masa depan apa? Yuk sama-sama 2-3 kali. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan sudah katakan apa? Amin. Ini untuk saya. Terima kasih Tuhan, masa depanku ada. Dan harapanku apa? Tidak akan hilang. Dan sudah mengucapkan syukur untuk perkataan Tuhan. Kau memuliakan Allah. Berikan tepuk tangan untuk dia. Dan hal itu, dengan jalan itu saudara terima. Saudara menerima karena ini adalah janji Tuhan bagi setiap kita. Yang ketiga saudara, doa yang lahir dari iman adalah doa yang meminta. Dan yang pertama tadi sudah percaya, sudah menerima. Yang kedua adalah berdasarkan firman. Yang ketiga adalah doa yang mintanya dalam nama Yesus. Ini doa dalam yang lahir dari iman. Yohanes 14 ayat 13 dikatakan demikian. Apa juga yang kamu apa? Minta. Jelas saudara. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya percaya Tuhan gak pernah berdusta. Kalau kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14, mudah ya, Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Doa yang lahir dari iman adalah doa yang memintanya dalam nama Yesus. Sudah sering kali kita katakan dalam nama Yesus. Aku minta dalam nama Yesus. Tapi apa sih artinya minta dalam nama Yesus itu apa maksudnya? Saudara, kalau kita meminta dalam nama Yesus, berarti saudara datang kepada Bapa bukan berdasarkan siapa saudara, tapi siapa Yesus. Kalau saudara datang minta sama Bapa dalam nama Yesus, saudara bukan datang sama Bapa berdasarkan kebaikanmu, tapi berdasarkan karakter kasih dan kuasa Yesus. Berdasarkan siapa Yesus dan apa yang Yesus telah perbuat. Kalau kita minta dalam nama Yesus kepada Bapa, berarti sama seperti Yesus sendiri yang minta kepada Bapa. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kita datang kepada Bapa, aku minta di dalam nama Yesus, sama seperti Yesus sendiri yang minta kepada Bapa. Berdasarkan siapa dia, bukan siapa kita. Siapa yang kadang-kadang kalau minta sama Tuhan, kadang-kadang ada perasaan guilt, kayak gak layak gitu. Ada pernah? Dan kalau itu demikian berarti saudara sedang memikirkan, aku minta oleh siapa diriku, apa yang aku buat. Padahal kita minta dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu artinya. Dan itu adalah doa dalam perjanjian baru yang Yesus ajarin kita. Ya, bahkan dalam doa Bapa kami, Yesus ajarkan bagaimana kita harus berdoa. Bapa kami di surga, mungkin semua sebagian besar dari antara kita hafal ini. Bapa kami di surga dimuliakan lama. Dan banyak orang yang mengulangi ini berkali-kali ulang. Bapa kami di surga dimuliakan lama dan lain sebagainya. Saudara, itu yang banyak orang katakan. Tapi doa Bapa kami enggak diakhiri dalam nama Yesus. Kenapa Tuhan ajarkan demikian? Tuhan mau kita berdoa itu adalah model doa. Apa yang kita perlu doakan. Tapi kita perlu berdoa meminta dalam nama siapa? Yesus. Yang terakhir adalah ini saudara. Itu doa yang lahir dari iman. Bukan iman, bukan kebaikan kita tetapi kebaikan Tuhan. Bukan posisi kita tetapi siapa Tuhan. Yesus dalam hidupmu.
Yang keempat adalah doa yang apa sih? Lahir dari iman itu doa yang spesifik. Katakan saya spesifik. Sesuai keinginanmu dan kehendak Tuhan. Yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Seringkali begini saudara. Saya pada waktu didoakan orang. Dia bilang apa yang kamu mau? Dia bilang terserah aja. Terserah aja deh. Ya. Yang penting yang terbaik. Apa juga lah. Tadi pagi didoakan. Ada juga ibu yang datang, apa yang kamu mau doakan? Pokoknya apa aja lah. Shh, jangan apa aja. Karena Tuhan mau tahu apa yang kamu minta. Jangan apa aja. Kata sebelah jangan apa aja. Spesifik saudara. Dan Yesus lakukan ini kepada setiap orang yang datang kepadanya. Pada waktu orang buta datang kepadanya, Yesus berhenti, Matius 20 ayat 32, dan memanggil orang buta ini. Dia berkata kepada mereka, apa yang kamu kehendaki? Kamu maunya apa? Mintanya apa supaya aku perbuat bagi kamu? Ayat 33, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Saudara kalau dia bilang gini, apa yang kamu mau? Kepada orang buta itu. Dan dia jawab, Tuhan supaya genteng rumahku jangan bocor. Kira-kira sembuh gak? Enggak saudaraku. Karena dia gak menyampaikan apa yang dia minta. Kepada Yohanes Yakobus. Dalam Markus 10 ayat 35 dikatakan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya. Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Dan jawabnya kepada mereka, apa kau kehendaki? Kamu maunya apa? Aku perbuat bagimu. Kepada Bartimius, pengemis yang buta saudara. Tanya Yesus kepada Bartimius, sudah jelas kok dia itu buta. Udah jelas, semua orang bisa lihat bahwa dia buta saudaraku. Bisa. Tapi kepada orang buta Bartimius dia katakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan dia katakan, Rabuni. Aku mau lihat. Aku mau melihat. Ini yang aku mau. 52, pergilah. Imanmu menyelamatkan kau. Saudara, Tuhan mau dengar apa yang kamu mau. Tuhan mau tahu apa yang kau minta. Meskipun dia sudah tahu apa yang kau perlukan. Tapi kita perlu tahu, kita perlu sampaikan Tuhan aku minta ini. Kapan waktunya kita berdoa jadilah kehendak Tuhan. Pada waktu saudara nggak tahu sama sekali apa yang jadi kehendak Tuhan. Melayani si A atau melayani si B. Sudah nggak tahu. Saudara bisa katakan kehendakmu yang jadi. Yes, tapi ketika saudara tahu kehendak Tuhan apa? Oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Dan sudah katakan, Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi. No. That's wrong prayer. Itu kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus mau kita sembuh. Itu kehendak Tuhan. Makanya kita berdiri di atas kehendaknya. Tapi kalau kita nggak tahu, harus kiri atau kanan. Maka kita katakan Tuhan jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Makanya kita perlu belajar berdoa. Dan orang ada bertanya mungkin begini. Pastor, gimana sih? Kalau Tuhan baik, saya percaya Tuhan baik. Dan Tuhan tahu apa yang saya perluin. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa dia tahu sebelum aku berdoa. Terus lanjutin. Ngapain doa? Betul. Kalau Tuhan sudah tahu, kenapa Tuhan nggak langsung aja lakukan segalanya, mendatangkan kebaikan dalam hidup kalau Tuhan tahu apa yang aku perlu? Kenapa kau harus minta sama dia? Dan jawabannya adalah betul Tuhan telah melakukan bagiannya.
Dan betul Tuhan telah menyediakan semuanya lewat firman-Nya. Dan bagianmu adalah minta sesuai kehendak-Nya. Itu bagian kita. Itu yang Tuhan mau. Dan di bumi ini saudara, kalian perlu tahu satu pengertian konsep ini. Pada mulanya dunia ini Tuhan ciptakan. Manusia Dia jadikan. Dan manusia ini Tuhan memberikan dia otoritas atas dunia ini. Dalam Mazmur 115 dikatakan begini. Langit itu betul kepunyaan Tuhan. Tapi bumi ini telah diberikan kepada anak-anak manusia. Ini sejak awalnya. Kitab Kejadian juga mengatakan demikian. Dan ketika itu manusia pertama dia punya kuasa yang Tuhan berikan atas dunia ini. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa. Dosa memisahkan dia daripada Tuhan. Dan iblis menjadi penguasa atas dunia ini. Itu yang terjadi. Dan ketika iblis jadi penguasa, Allah memulihkan segala sesuatunya dan dia mengutus Yesus harus datang dalam jubah manusia. Kenapa harus manusia? Kenapa enggak malaikat aja tampangnya? Kenapa dia enggak keliling-keliling terbang-terbang? Kenapa harus pakai manusia? Sudah tahu kenapa? Makanya firman Tuhan katakan Yesus disebut the Son of Man. Tahukah kenapa Yesus harus datang menjadi sama seperti manusia? Kan that is the only way. Karena manusia awalnya telah diberikan otoritas atas dunia ini. Makanya dia harus datang sebagai manusia. Dia lahir tanpa dosa. Kenapa? Lahir dari perawan Maria. Kalau dia lahir dari persetubuhan, maka dia pun akan lahir ke dalam dosa. Maka dia harus lahir dari Roh Kudus. Dan ketika Maria terima, jadilah kepadaku seperti perkataanmu. Firman itu yang dibawa oleh malaikat Gabriel menjadi manusia. Dan Yesus lahir. Lahir tanpa dosa. Hidup tanpa dosa. Dan dia menanggung dosa manusia. Di dalam tubuhnya sebagai manusia. Dan oleh itu dia dibangkit pada hari ketiga. Yesus memulihkan semuanya. Dalam Matius dikatakan demikian. Segala kuasa. 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka setelah dia selesai. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia telah menerima kuasa itu. Mengembalikan semuanya. Dan setiap kita yang menerimanya, menerima penebusan dosa, kau dibenarkan di hadapan Allah dan kau menjadi anak-anak Allah. Dan kuasa yang Yesus terima diberikannya kepadamu. Yohanes 11, 1 ayat 12 dikatakan, siapa yang menerimanya, semua orang diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Maka itu sebagai anak-anak Allah, saudara, Tuhan gak mengambil alih keputusan, Tuhan gak mengambil alih pilihanmu. Karena dia gak menciptakan robot, dia ciptakan manusia dengan kehendak bebas yang bisa memilih. Tetapi makanya kita kudu doa. Dan ketika kita berdoa, kau punya otoritas dalam nama Yesus. Dan kau minta di dalam nama Yesus. Maka kehendaknya, kasih karunia-Nya terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Mari kita bangkit berdiri saudara. Udah belajar sesuatu? Haleluya. Itu sebabnya kita berdoa. Jadi 4 hal yang kita bahas pagi siang hari ini adalah doa. Yang lahir dari iman adalah doa yang percaya bahwa engkau telah terima. Percaya saudara, kau telah terima. Setiap perkataan Tuhan bagimu itu yang Bapa berikan dalam hidupmu. Terima. Terima. Aku telah terima. Jangan lagi tergantung sama apa yang kau lihat. Percaya bahwa engkau telah menerima. Karena firman Tuhan telah mengatakannya. Yang kedua,
berdasarkan firman. Yang ketiga, minta dalam nama Yesus. Yang keempat, harus tahu apa yang kau mau. Minta sama Tuhan. Yang sejalan dengan kehendak-Nya, maka kau akan menerima. Siapa yang percaya di sini Tuhan mau kau menerima? Kalau Tuhan mau kau diselamatkan, saudara, maka Tuhan mau kau menerima segala yang baik. Amin. Mari kita hampiri Tuhan. Syarabokutur liam mama. Terima kasih Tuhan. Kalau kau hadir saat kau sedang berdoa untuk satu hal. Mungkin setiap tahun, setiap hari, tahun demi tahun kau lewati doamu. Kayaknya belum ada perubahan. Kau sedang berdoa untuk keluargamu. Kau sedang berdoa untuk kehidupan pelayanan saudara. Kayaknya belum terjadi apa-apa. Percayalah saudara bahwa Tuhan mau kau terima. Tuhan gak mau kau bimbang. Tuhan mau kau menaruh keyakinanmu pada perkataannya. Taruh keyakinanmu pada perkataan Tuhan. Meskipun yang kau lihat beda dengan kenyataan. Kenyataan yang kau lihat mungkin beda dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kembali kepada firman Tuhan. Dan sudah bisa katakan amin. Ini adalah bagianku. Dan sudah bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan sudah mengucapkan syukur. Angkat kedua tangan saudara. Bersyukur dan katakan terima kasih Tuhan. Meskipun kau belum melihat. Tapi bukan berarti Tuhan gak kerja. Kalau kau gak melihat bukan berarti tidak ada. Karena Tuhan telah menyediakan segala yang baik. Dan ketika Elia lihat itu mana. Meskipun firman Tuhan telah disampaikan akan datang hujan. Dia datang lagi, dia berdoa lagi. Kok gak ada perubahan? Ke arah laut masih, langit masih biru. Gak ada tanda-tanda hujan. Karena 3,5 tahun kekeringan. Dan dia berdoa lagi. Karena firman Tuhan telah berkata akan datang hujan. Dia percaya dan dia menaruh kepercayaannya kepada firman-Nya. Dan dia 2 kali datang. 3 kali datang, 4 kali bujangnya datang, dan sampai ke 7 kali bujang itu melihat. Aku lihat awan itu muncul dari laut, dan tiba-tiba langit menjadi gelap, dan hujan badai turun setelah 3,5 tahun kekeringan, dan firman Tuhan nyata pada waktunya. Kalau kau datang saat ini, kau sedang meminta sama Tuhan, terimalah. Percayalah bahwa kau telah menerima. Dan ini adalah kehendak Tuhan, bahwa kau menerima segala yang baik. Kalau kau datang dengan permintaan sama Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara. Saat ini ambil waktu sebentar, setengah menit ke depan untuk meminta sama Tuhan. Kalau kau tahu janji Tuhan, kalau kau datang dengan kekurangan, firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Amin. Kalau engkau sedang kekurangan, katakan sama Tuhan. Tuhan, aku tahu aku sedang kekurangan. Dan firman-Mu katakan Tuhan adalah gembala. Yeah. Aku tidak akan kekurangan. Amin. Dan kalau kamu percaya itu, saya bersyukur sama Tuhan bahwa aku tidak akan berkekurangan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kau datang dalam keadaan sakit, firman Tuhan katakan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Amin. Percaya. Dan sudah bisa katakan amin. Tuhan mau kesembuhanku. Aku terima Tuhan janji-Mu. Kau berdiri di atas firman Tuhan. Dan saat ini dalam nama Yesus kau telah terima kesembuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus akan membawa kami dalam satu pengertian bagaimana kami harus berdoa. Doa yang lahir dari iman. Doa yang akan menerima. Ajar hamba-Mu dan ajar kami semua supaya kami semakin percaya bukan kepada diri kami, tapi kepada firman Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Amin. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jawaban doa, untuk kesembuhan, untuk pemulihan. Engkau datang dalam keadaan apapun pergumulanmu, pulang dengan sukacita, pulang dengan kemerdekaan daripada Tuhan. Karena Kau akan menerima
dan kau telah menerima, dan kau sudah menerima. Karena perkataan Tuhan sudah diberikan dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerimanya, ucapkan syukur. Katakan amin. Amin. Haleluya. Praise the Lord. God is good. Silakan duduk saudara. Praise God. Yes, selamat siang Sobat ICC. Apa kabar? Thank you so much Pastor Chandra buat setiap firman yang udah di-sharingkan. Terberkati banget khususnya buat aku, dan aku percaya juga setiap jemaat ICC terberkati dan menjadi benih yang bisa bertumbuh dan berbuah setiap harinya. Saya Beth mengucapkan selamat datang bagi Sobat ICC yang baru pertama kali hadir di Gereja ICC Bandung. Saya menyambut dengan sangat gembira dan Sobat ICC dapat mengambil special gift di meja informasi di lantai 6. Dan saya juga mengundang untuk Sobat ICC nih, bagi yang baru atau yang belum tergabung dalam komunitas kecil yang kita namakan iClick. Saya mau mengundang untuk Sobat ICC bergabung dalam komunitas iClick. Anda dapat mendaftarkan diri saudara di meja informasi lantai 6 karena akan ada banyak lokasi-lokasi yang dapat Anda pilih yang terdekat dengan saudara dan juga jam yang paling sesuai dengan saudara. ICC menyediakan wadah untuk kita bisa bertumbuh dalam iman dan kehidupan lewat Everyday with Jesus. Jika saudara rindu untuk menerima renungan singkat setiap harinya, Anda dapat mendaftarkan diri saudara melalui nomor di 081 220 222 111. Dan juga ICC memiliki WhatsApp group, yaitu grup DWWG, yaitu Daily Walk with God. Jadi saudara bisa tergabung dalam grup tersebut dan akan mendapatkan pembacaan ayat Alkitab setiap harinya yang dapat saudara renungkan. Jika Anda memerlukan bantuan dalam pendaftaran, Anda juga dapat menghampiri meja informasi di lantai 6. Dan setiap hari Selasa juga Jumat akan tayang devotion, sharing firman Tuhan secara singkat di akun Instagram @ICC Bandung dan juga di YouTube channel Inspire Community Center. Dan saya juga mengundang untuk setiap saudara setiap hari Rabu. Jadi tolong dipasang alarmnya setiap hari Rabu jam 6.25 pagi. Rabu jam 6.25 pagi kita akan sama-sama weekly Bible study bersama gembala kita Pastor Chandra Sunjaya. Dan saudara dapat mengaksesnya live di Instagram @ChandraInspire. Dan bagi saudara juga yang rindu untuk mendengarkan ulang setiap khotbah-khotbah mingguan, kami menyediakan akses bagi saudara untuk dapat saudara akses setiap khotbah-khotbah mingguan. Anda dapat men-scan QR code yang ada di depan. Dan yang terakhir, hari ini saya mau mengajak setiap jemaat untuk kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. ICC memiliki berbagai macam cara yang dapat mempermudah saudara dalam memberikan persembahan. Yang pertama, jika saudara ingin memberikannya secara tunai, saudara dapat mengambil amplop yang tersedia di depan saudara, di bangku kursi saudara, dan sepulang ibadah Anda dapat memasukkannya di kotak persembahan. Dan juga Anda dapat men-scan QR code di depan kursi saudara atau di layar melalui mobile banking saudara. Dan jika saudara membutuhkan untuk bantuan melalui EDC, mesin EDC, kami menyediakan juga di meja informasi di lantai 6. Sekian informasi hari ini. Happy Sunday and God bless you. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. What a great message. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dapat kita aplikasikan dan membuat hidup kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih telah beribadah bersama dengan ICC Bandung. Anda dapat subscribe channel ini supaya terus mendapat update-nya ya. Sampai jumpa minggu depan.